Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pesan untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Pesan ini dari hati ke hati untuk saudara-saudara sekalian, ibu dan bapak, keluarga-keluarga yang tinggal di Jakarta. Saya mencintai warga kota ini. Saya mencintai ibu dan bapak semua. Saya cinta anak-anak muda pemilik masa depan kota ini. Saya mencintai Jakarta, dan cinta itulah yang membuat kita bekerja bersama selama ini, memajukan kotanya, membahagiakan warganya. Dan semua kita kerjakan sebagai ibadah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Di Jakarta ini kita bersama-sama melewati masa suka dan masa duka. Ingat ya, ketika kita berjuang bersama saat Jakarta menghadapi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah di kota ini, yaitu pandemi. Saat itu jalan-jalan sepi, rumah sakit penuh sesak, pasien mengantri di lorong-lorong, puluhan ribu meninggal, ratusan ribu dirawat, jutaan terpapar, pabrik, kantor, restoran, warung, dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita semua terhenti. Saat seperti itulah rasa cinta pemerintah pada rakyat, rasa kemanusiaan, rasa solidaritas diuji. Di masa itu kita semua masih ingat ya, melakukan kerja kemanusiaan kolosal yang terorkestrasi dengan spontanitas, dengan rasa kemanusiaan. Alhamdulillah ujian berat itu sudah kita lewati. Saya ingatkan ini semua sebagai bahan refleksi bahwa dalam kondisi normal, kondisi penuh sukacita, figur gubernur tak berdampak signifikan. Tapi pada saat kota ini menghadapi ujian kemanusiaan, pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat seperti itu, kita semua menyadari betapa pentingnya figur gubernur, betapa pentingnya kolaborasi, betapa pentingnya pemerintah yang empati, pemerintah yang punya hati nurani, pemerintah yang bisa mengayomi seluruh rakyat. Karena itu, saya ingin sampaikan di sini, ibu, bapak, warga Jakarta yang saya cintai, kita memerlukan gubernur yang tegas, tapi stabil, matang, dan tenang. Kita perlu gubernur yang pikirannya terbuka, open-minded, yang memimpin dengan menggunakan ilmu, mengambil keputusan menggunakan data. Gubernur yang bisa berkomunikasi dengan semua. Dengan yang paling bawah bisa, dengan paling atas bisa, dengan yang paling kanan bisa, dengan paling kiri bisa. Yang mau menyapa semua. Dan menyapa itu artinya menyapa yang menyukai gubernurnya maupun yang tidak menyukai gubernurnya. Semua disapa, semua dirangkul. Lalu gubernur yang ucapannya, tindakannya tidak merendahkan siapapun, bahkan menghormati, khususnya siapa? Khususnya pada kaum perempuan, pada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak. Nah, gubernur seperti ini memimpin dengan hati, bekerja sepenuh hati, memimpin dengan ketuntasan dalam bekerja, memimpin dengan keberanian tapi tanpa keberangasan, membela yang lemah, mengkoreksi yang salah, bahkan memerangi yang jahat. Nah, gubernur yang kehadirannya memberikan rasa tenang, bukan rasa tegang. Ketegasannya menghadirkan kepastian hukum, menghadirkan kepastian aturan, bukan membela kepentingan-kepentingan sempit. Gubernur yang mau membesarkan yang kecil, mau memberikan ruang kepada yang mikro untuk tumbuh. Dan gubernur yang paham bahwa ini adalah kota global, Jakarta ini harus dikelola, harus dibangun dengan paradigma kota modern. Yang dikelolanya dengan apa? Dengan ilmu bersama praktisi. Dan bukan gubernur yang di kota ini mau bereksperimen dengan kotanya. Jadi warga Jakarta yang saya hormati, yang saya cintai, dalam Pilkada 2024 ini, setelah melalui proses politik yang penuh dengan kisah unik, nanti satu saat sejarawan akan menceritakan. Berujung pada apa? Berujung pada 3 pilihan calon gubernur. Dan dalam semua pilkada, pilihan apapun, tidak ada pilihan yang sempurna. Di sini juga begitu, tidak ada calon yang sempurna, tidak ada partai yang sempurna, tidak ada pendukung yang sempurna. Dan kita harus membandingkan calon bukan dengan kesempurnaan, tapi membandingkan antar pilihan-pilihan calon yang ada. Karena itu, saya melakukan proses review, saya melakukan pemantauan, dan akhirnya sampai berkesimpulan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih
Mas Pramono Anung. Dan saya merekomendasikan kepada ibu dan bapak sekalian. Saya kenal Mas Pram sudah lama. Kebetulan kami sama-sama aktif di Jogja, di pergerakan mahasiswa awal 90-an. Bahkan saat beliau menemani istrinya melahirkan anak pertama, beliau minta saya datang ke rumah sakit menemaninya. Jadi lahirnya anak pertama saya ikut menyaksikan. Saya kenal karakternya, saya kenal pikirannya, ya santun, kerja serius, kerja tuntas, pembawaannya pun tenang, stabil, komit pada janji, dan punya pengalaman yang panjang, di mana di politik, di pemerintahan. Dan dalam proses kampanye kemarin kita menyaksikan, ia berkomunikasi dengan semuanya, mau menjangkau semua. Nah, kalau mau komunikasi dengan semua, itu artinya insya Allah bisa diterima dengan semua. Dan ada satu hal yang penting di Jakarta ini, minim kontroversi, urusan yang kecil-kecil, minim kontroversi seperti itu. Nah, dalam Pilkada 2024 ini, saya melihat Mas Pram yang paling tepat untuk menjalankan peran yang tadi saya jelaskan tentang gubernur, yang paling pas dengan harapan tentang bagaimana seorang gubernur menjalankan tugas di kota yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas ini. Karena itu bagi saya ketika memilih Mas Pram di pilkada ini bukan eksperimen, ini bukan coba-coba. Dan saya bersyukur sekali melihat Mas Pram dalam kampanye selama ini banyak menyebutkan paradigma modern di dalam pembangunan kota. Dan menunjukkan dengan tegas di hadapan publik tentang keberpihakan pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip kesetaraan. Dan menjanjikan keberlanjutan program-program kami dulu di Jakarta. Dan ini semua disampaikan di publik, bukan dalam percakapan private, sehingga bisa ditagih rame-rame. Karena itu, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, warga Jakarta yang saya sangat cintai, mohon berkenan untuk memikirkan rekomendasi ini. Jadikan ini sebagai bahan pertimbangan bagi ibu, bapak, saudara sekalian di dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan pilihan yang akan jatuh beberapa hari lagi. Dan perlu saya ingatkan kepada semua, menjelang pilkada sering ada pembagian barang-barang. Jangan sampai ada pembagian sembako, ada pembagian uang, yang itu semua mengubah pilihan, yang itu semua menjadi penentu pilihan. Pilihannya jangan ditentukan oleh sembako, jangan ditentukan oleh pembagian uang, tapi pilihlah calon untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan warga, untuk kemajuan kota kita tercinta. Dan saya sampaikan rekomendasi memilih Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno dalam Pilkada 2024 ini sebagai bagian dari rasa cinta saya pada ibu, pada bapak, dan saudara sekalian warga Jakarta. Dan rasa cinta saya pada masa depan kota Jakarta. Rasa rindu tentang dikembalikannya prinsip keadilan, prinsip kesetaraan dalam pembangunan kota ini. Kami rindu betul bagaimana keadilan kesetaraan dikembalikan di kota ini. Karena itulah saya percaya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah akan mampu membawa Jakarta menjadi kota yang maju, warganya bahagia, dan berkah untuk semua, dan insya Allah makin menyala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mendekatkan setiap kita dengan sifat ikhlas, dengan amanah dan istiqomah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Salam hangat, salam ta'zim untuk setiap keluarga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.